Halo Studio Lovers, tahukah kamu di mana lokasi tambang emas terbesar di dunia saat ini? Yups, jawabannya ada di Indonesia. Tepatnya nih berada di Kabupaten Timika, Papua. Tambang emas Grasberg saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia yang terafiliasi dengan Freeport-McMoRan. Cerita lama yang terus menjadi perbincangan adalah soal bagi persen Freeport dalam mengeruk kekayaan Indonesia. Nah, banyak fakta menarik dan tersembunyi tentang Freeport yang sayang nih jika kamu lewatkan. Karena itu nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Eits, tapi ini sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sejarah Freeport. Studio Lovers, PT Freeport Indonesia mulai menambang di Kabupaten Mimika, Papua sejak April 1967. Selama 55 tahun, lebih dari 140 triliun rupiah investasi dibenamkan di pertambangan tersebut. Di antaranya nih membangun infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, kota mandiri, pembangkit listrik, tambang bawah tanah, hingga pabrik pengolahan. PT Freeport Indonesia nih Studio Lovers merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara. Sahamnya dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, serta Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika. Meskipun berada di Indonesia nih Studio Lovers, mulanya mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Produksi pertama dari tambang terbuka dilakukan 50 tahun silam. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya pada tahun 2001 di tambang Grasberg dengan kapasitas produksi hingga mencapai 238.000 ton per harinya. Melimpah ya Studio Lovers. Nah, tidak hanya kaya akan emas, tambang Freeport tersebut nih Studio Lovers juga mengandung tembaga dan perak. Luas area dan jumlah pekerja. Studio Lovers, Freeport-McMoRan memiliki sejumlah tambang lain selain di Indonesia. Khusus untuk yang berada di Timika, Papua, tambang tersebut paling tersohor dengan nama Tambang Grasberg. Tambang modern dengan sistem kontrol satu titik ini mampu mengawal area tambang seluas 10.000 hektar dengan wilayah pendukung 202.000 hektar, termasuk pelabuhan Amamepare di hilir Timika. Jadi bisa dibayangkan kan gimana luasnya tambangnya Studio Lovers. Nah, data pada tahun 2015, pekerja tambang Freeport di Timika, Papua mencapai 12.000 orang. Sekarang mungkin sudah ada puluhan ribu pekerja nih. Nah, dengan pekerja yang sebanyak itu Studio Lovers bisa dibayangkan kan bagaimanakah perolehan produksi dari tambang tersebut. Tambang terbesar di dunia. Studio Lovers, tambang Grasberg adalah tambang emas yang terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Jadi tidak heran di Studio Lovers, perusahaan Freeport-McMoRan ini terus bersikeras untuk memperpanjang renegosiasi kontrak dengan pemerintah Indonesia. Nah, dikutip dari data PT Freeport Indonesia, cadangan tambang yang sedang digarap oleh Freeport Indonesia di Papua mencapai 2,27 miliar ton biji, yang terdiri dari 1,02% tembaga, 0,83 gram per ton emas, dan 4,32 gram per ton perak. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dari cadangan tersebut, produksinya mencapai 109,5 juta ton biji per tahun, dengan umur tambang 23,5 tahun. Freeport tidak hanya memproduksi emas, perak, dan juga tembaga. Freeport juga memproduksi molybdenum dan rhenium, sebuah hasil samping dari proses biji tembaga. Maka wajarlah Studio Lovers jika Freeport-McMoRan menganggap tambang di Mimika, Papua adalah surga penghasil duit. Tidak diolah dalam negeri. Studio Lovers, sudah puluhan tahun Freeport mengeruk emas dan mineral lainnya dari perut bumi Timika, Papua. Namun ternyata nih, hasil tambang tersebut tidak diolah di Indonesia,
tetapi diekspor dalam bentuk konsentrat. Hal ini membuat penerimaan negara tidak optimal. Nah, karena itu, pemerintah sadar dan bertindak tegas dengan melarang ekspor mineral mentah. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi, membuat Freeport berencana membangun smelter dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun senilai 2,3 miliar US dollar. Semoga benar-benar dibangun ya Studio Lovers. Saham Freeport dibeli oleh PT Inalum. Studio Lovers, perusahaan ini awalnya milik asing, tetapi kini sudah beralih ke PT Inalum. Pihak Inalum telah berhasil membayar 3,85 miliar US dollar kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Sehingga nih kepemilikan Inalum meningkat yang dulunya hanya 9,36%, kini menjadi 51,23%. Saham 51,23% ini terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Jika sudah mendapatkan keuntungan besar seperti ini, tentu perlu dijaga dengan baik ya Studio Lovers. Nah, PT Freeport Indonesia pun mengalokasikan dana sebesar 17,3 miliar US dollar untuk mengembangkan penambangan bawah tanah sebesar 15 miliar US dollar dan pembangunan smelter 2,3 miliar US dollar. Studio Lovers, itulah tadi fakta-fakta tentang PT Freeport Indonesia, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!